Dia ini The Beatles-nya para interviewer, karena gaya wawancaranya yang banyak menjadi acuan bagi orang-orang media di seluruh dunia. Dia ini konsisten dengan format acara wawancara selama 25 tahun dan sudah menghasilkan lebih dari 6.000 episode. Berbagai kalangan mulai dari raja, presiden, diktator, artis, penjahat, sampai orang-orang biasa pernah menjadi narasumber dia dan semuanya sangat digemari oleh para penonton. Namun seorang temannya pernah bilang, modal utama dia adalah karena dia bodoh. Sang raja interview yang disebut-sebut bodoh oleh temannya itu baru saja meninggal dunia hari Sabtu 23 Januari 2021 dalam usia 87 tahun. Nama aslinya Lawrence Harvey Zeiger, tapi dunia lebih mengenalnya sebagai Larry King. Suarane Podcast kali ini akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar dari keberhasilan beliau. Halo, nama gue Rane Hafid dan lo baru aja mulai dengerin Suarane Podcast yang kali ini mencoba untuk mengumpulkan warisan kenangan dari sang raja interview, sang raja wawancara Larry King, dan inspirasi apa yang bisa kita dapat dari beliau. Episode ini gue kembangin dari berbagai sumber, termasuk sumber utamanya yaitu sebuah artikel yang pernah gue tulis beberapa tahun lalu, dan episode ini gue beri judul yang sama dengan judul artikel tersebut, yaitu Tips Wawancara Bodoh ala Larry King. Kenapa bodoh? Yuk kita mulai. Teman-teman, di tahun 2010 silam, bulan Juni tepatnya, Juni 2010, pembawa acara interview terkenal di CNN yaitu Larry King itu mengejutkan penggemarnya ketika dia menyatakan mundur dari acara Larry King Live. Kenapa ini mengejutkan? Karena dia sudah membawakan acara itu 25 tahun dan ini jelas menjadi berita besar. Konon sudah lebih dari 10.000 orang yang diwawancara sepanjang karirnya dan setiap wawancara selalu penuh dengan kejutan-kejutan menarik. Nah, apa rahasia keberhasilannya dan apa yang bisa kita petik buat kita para podcaster? Jadi dalam biografinya yang berjudul King, My Remarkable Journey, itu banyak banget cerita-cerita menarik tentang kisah sukses Larry King dan pendapat-pendapatnya tentang dunia siaran, khususnya talk show atau wawancara. Tapi teman-teman, yang menarik adalah satu faktor yang menjadi ciri khas seorang Larry King, yaitu dia tidak sok tahu. Sampai-sampai ada seorang teman dia yang bilang, ini gua kutip dari halaman 133 dari bukunya ya, si temannya itu bilang begini, "The key to your success is you're dumb." Kunci dari keberhasilan lo itu adalah karena lo bego, lo bodoh. Ini kata-kata dari seorang temannya namanya Herbie Cohen, kawan dekatnya Larry King. Jadi menurut si Herbie ini, para pewawancara di televisi itu banyak yang terkesan tahu banyak, tapi Larry justru nggak menunjukkan itu gitu. Dia lebih sering bilang ke narasumbernya, gua nggak tahu ya soal ini ya, lu harus jelasin ke gue, lu harus bantu gua untuk ngejelasin. Tapi justru itu mendorong narasumbernya untuk banyak bercerita di acara wawancaranya. Nanti gua kasih satu contoh menarik. Tapi Larry sendiri bilang rahasia kesuksesannya itu adalah karena dia ini hanya orang biasa. Jadi kalau ada temen yang bilang, that's because you're dumb, gitu. Kalau Larry King bilang ya mungkin lebih halus lagi. Dia bilang, ya gue orang biasa aja. Dia bilang, gue ngutip di buku biografinya, dia bilang, apa yang gue lakukan itu hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pendek dan sederhana. Nah, gue mau bagi 8 poin penting yang menurut gue ini penting banget. Dan ini gue ambil dari buku biografinya dia ya, yang berjudul My Remarkable Journey. Kita mulai ya. Oh ya, tapi sebelum mulai, konteksnya di sini adalah wawancara. Itu mungkin yang teman-teman harus pahami bahwa wawancara di sini bukan hanya sekedar wawancara formal kayak kita ngajuin wawancara kayak di televisi-televisi itu gitu ya. Tapi ini adalah wawancara yang sifatnya ngobrol. Dan nanti akan gue jelasin di poin terakhir kenapa gue harus bilang bahwa wawancara di sini adalah sifatnya ngobrol. Nanti kita akan lihat di poin terakhir. Tapi kita mulai dengan poin yang pertama dulu. Poin pertama yang gue ambil dari bukunya yaitu pertanyaan sederhana. Jadi menurut Larry King, pertanyaan yang sederhana itu justru bisa menghasilkan jawaban yang mengejutkan. Pertanyaan sederhana bisa menghasilkan jawaban yang mengejutkan.
Poin kedua, mendengar itu penting. Jadi selama kita melakukan wawancara atau ngobrol dengan narasumber kita atau dengan teman kita atau dengan siapapun itu yang tampil di podcast kita harus mendengar. Karena kadang-kadang kita tuh sibuk dengan daftar pertanyaan. Ini udah sampai di daftar pertanyaan yang keberapa ya? Oh, yang ini. Oh, oke, sekarang berikutnya ini gitu. Saking sibuknya kita memperhatikan daftar pertanyaan sampai kita tidak mendengar dan akibatnya apa? Kita tidak bisa mengajukan pertanyaan susulan. Itu yang selalu jadi masalah ketika kita mendengarkan acara wawancara. Karena apa? Pendengar itu mendengarkan jawaban si narasumber terus wah ini harus disusulin nih pertanyaannya. Tiba-tiba main loncat ke pertanyaan berikutnya. Itu salah menurut Larry King. Mendengar itu penting teman-teman. Mendengar itu penting. Poin ketiga, persiapan sebelum wawancara itu penting. Tapi, ini ada tapinya. Ada pewawancara yang sudah menyiapkan pertanyaan dengan sangat lengkap sampai ke poin-poin pertanyaannya, urutannya semuanya udah lengkap banget. Tidak salah. Tetapi ada pelajaran menarik dari Larry King. Jadi Larry King itu di buku biografinya dia bilang, seumur hidup gua nggak pernah nyiapin pertanyaan yang akan gua ajukan. Gile bener. Tapi ya dia bilang bahwa memang kita tetap harus punya pengetahuan dasar lah tentang narasumber kita. Namun akan lebih baik kalau kita tidak banyak tahu dan kemudian nanti bisa kita kembangkan dalam wawancara. Ini balik ke poin kedua tadi, mendengar itu penting. Jadi persiapan juga penting, tapi nggak harus sampai detil-detil amat sampai kita lupa untuk menyadari bahwa ini adalah sebetulnya obrolan. Bukan wawancara poin 1, wawancara poin 2, wawancara poin 3, poin 4, dan sebagainya. Begitu. 3 poin. Poin keempat. Ini menarik banget buat gue. Kunci wawancara yang baik, teman-teman, menurut Larry King, ini gue kutip langsung ya. A good interview, you know more than you do before you start. You should come away with maybe some of your opinions changed. Jadi kurang lebih gini deh artinya. Wawancara yang baik itu adalah lu jadi lebih tahu banyak hal setelah selesai wawancara gitu. Dan bahkan mungkin pendapat lu atau cara pandang lu terhadap si narasumber akan berubah setelah wawancara itu. Itulah wawancara yang baik. Poin kelima. Element of surprise atau unsur kejutan. Jadi Larry King sendiri di buku biografinya bilang bahwa saat dia melakukan wawancara dia sering banget mendapatkan kejutan. Dan saat itulah dia merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kalau dia aja udah kaget gitu dengan jawaban-jawaban narasumbernya. Apalagi penonton atau pendengarnya. Memang sih wawancara seperti ini yang memang nggak terlalu banyak persiapannya itu penuh resiko. Karena bisa aja kan jalannya wawancara jadi melenceng atau justru tiba-tiba si narasumber jadi ngambek gitu. Itu pernah terjadi dalam beberapa wawancaranya Larry King. Bahkan sampai ada narasumber yang langsung berhenti dan langsung pergi gitu. Itu pernah terjadi. Tapi menurut dia, resiko dan kejutan itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara. Let me just stop there first, supaya teman-teman bisa mencerna dulu. Resiko dan kejutan itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang penyiar, oleh seorang pewawancara. Udah dicerna? Poin ke-6, kita maju ke poin ke-6 yaitu focus on the interviewee. Fokus ke si narasumber. Soalnya kenapa? Banyak pewawancara yang terlalu fokus pada dirinya sendiri dan merasa itu show dia dan tamu itu hanya pelengkap saja. Let me stop there again. Coba diinget-inget. Apakah kita termasuk podcaster yang merasa seperti itu? Apakah gue si Rane ini merasa bahwa Suarane Podcast itu adalah show gue? Narasumber itu hanyalah pelengkap supaya show gue lebih kelihatan keren. Mungkin aja gitu. Dan akibatnya banyak pewawancara yang saat bertanya itu akan panjang-panjang gitu ya. Seolah-olah terkesan memamerkan pengetahuannya tentang si narasumber. Nggak mau kalah pinter dengan si narasumber. Tanpa sadar kita banyak melakukan itu. Bahkan gue pun sampai wawancara-wawancara yang terbaru pun kalau gue dengerin lagi, gue masih sering terdengar sok tahu. Padahal justru yang harusnya memberikan jawaban panjang-panjang
yang harusnya ngomong panjang, itu adalah si narasumber, bukan kita. Ingat, Larry King bilang tadi, jawaban pendek aja tapi bisa memicu pertanyaan pendek aja tapi bisa memicu jawaban yang panjang, itu adalah wawancara yang berhasil, kata dia. Nomor 7, dan ini ada hubungannya dengan nomor 6 yang barusan gue bilang tadi, yaitu pertanyaan yang pendek. Di buku biografinya, Larry King pernah bilang, pertanyaan yang pendek dan padat itu justru akan membuat si pewawancara, si penyiar kelihatan lebih pintar, lebih smart. Jelek banget gak sih? Kita kadang-kadang berusaha untuk nanya yang panjang lebar, yang kelihatannya keren, kelihatannya sophisticated. Tapi kalau menurut Larry King yang udah 25 tahun bikin acara wawancara dengan lebih dari 6.000 episode, dia bilang justru pertanyaan pendek yang akan membuat kita terdengar lebih pintar dan lebih smart. Selamat menikmati tusukan itu di ulu hati kalian. Oke, dan ini adalah poin yang paling gue suka dari dari semua poin yang gue sampaikan tadi, yaitu poin nomor 8. Entertainer, teman-teman. Entertainer. Ini ada gue kutip dari CNN.com. Larry King bilang begini, "You should certainly come away entertained." Ini baik lu sebagai pewawancara, apalagi pendengar lu. Harus selalu merasa terhibur saat mendengar wawancara lu atau obrolan lu. An interviewer is also an entertainer. Seorang pewawancara itu juga seorang entertainer. Ini yang sering kita lupakan, bahwa wawancara kita itu juga sebenarnya hiburan. Orang yang mendengarkan juga ingin mendapatkan sesuatu obrolan yang menarik. Pertukaran obrolan yang menarik. Bukan hanya sekedar gua tanya, lu jawab, gua tanya, lu jawab, gua tanya, lu jawab. Ada unsur entertainment-nya di situ. Bukan berarti bahwa wawancara itu harus lucu, si narasumber disuruh jawab kuis-kuis yang aneh-aneh. Enggak juga gitu loh. Kita kan banyak tuh model wawancara yang ngasih gimmick kan. Oke, Mas narasumber, sekarang kita akan masuk ke ronde jawab cepat. Gitu. Misalnya gitu. Atau narasumbernya disuruh yang aneh-aneh gitu lah. Padahal justru entertainingnya itu bukan dari sisi itunya, tapi bagaimana pertukaran obrolan itu terjadi, itulah yang dimaksud dengan entertainment menurut Larry King. Jadi itulah teman-teman, 8 poin penting yang mungkin akan berharga buat kita ketika kita mewawancarai narasumber di podcast kita. Dan wawancara di sini bukan sekedar wawancara formal, tapi lebih kepada ngobrol. Makanya masuk poin 8 ini yang gue bener-bener kasih garis bawah, gue stabilo merah, gue stabilo kuning, gue garis bawah 3 kali. An interviewer is also an entertainer. Sudahkah kita melakukan itu di podcast kita? Oke, kita lanjut lagi. Lo masih di Suarane Podcast dan kita masih belajar dari sosok mendiang Larry King yang hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 itu meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Nah, tadi gue janji mau ngasih satu contoh menarik yang gue dapat dari buku biografinya Larry King yang berjudul My Remarkable Journey. Wajib baca kalau lo memang tertarik pada dunia wawancara ya. Jadi gini, ada satu contoh menarik ketika Larry King itu wawancara dengan Dr. Edward Teller. Kalau lo Google namanya, Edward Teller, T-E-L-L-E-R, dia ini adalah penemu bom hidrogen, bom yang banyak merenggut nyawa manusia dalam berbagai perang di dunia. Itu temuannya Dr. Teller. Dan karena itu Dr. Teller itu sangat kritis, sangat pemarah, sangat grumpy. Dia bisa tiba-tiba berhenti di tengah wawancara kalau dia tersinggung dengan pertanyaannya, terutama kalau pertanyaan itu terkait dengan bom hidrogen yang telah merenggut banyak sekali nyawa di dunia. Itulah Dr. Teller. Lu coba Google, banyak sekali kejadian di mana dia tiba-tiba mogok bicara kalau dia tersinggung dengan pertanyaan si pewawancara. Nah, dia diundang ke Larry King. Dan sebelum acaranya itu mulai live, si Dr. Edward Teller ini nanya ke Larry King, "What do you know about physics?" Apa yang lu tahu tentang fisika? Dan Larry King jawab, "Gua nggak tahu apa-apa, nothing," dia bilang. Terus si Dr. Teller itu di situ mulai ragu.
bahwa wawancara ini akan lancar gitu. Mungkin dia mikirnya, lu ngapain sih, lu nggak tahu fisika tapi lu mau wawancara gue buat apa? Mungkin seperti itu yang ada di pikiran dia. Tetapi ketika wawancaranya dimulai, pertanyaan pertama Larry King, teman-teman, adalah waktu kita sekolah dulu, kenapa banyak yang takut pada fisika? Kenapa fisika selalu sulit? Itu pertanyaan pertama Larry King pada salah seorang yang paling terkenal di dunia fisika. Pertanyaannya cemen banget, standar banget, dasar banget. Tapi justru pertanyaan itu membuat mata Dr. Edward Teller itu berbinar-binar. Dan dia malah jadi semangat menjawab dan wawancaranya jadi berjalan lancar. Jawaban-jawaban Dr. Teller itu kemudian disusul dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang nggak kalah bodohnya, dalam tanda kutip. Misalnya, kenapa? Emang hebatnya apa tuh fisika? Terus Larry King juga sempat mengajukan pertanyaan yang agak sensitif buat seorang Dr. Edward Teller. Dia bilang, sebagai penemu bom hidrogen, apa Anda harus melihatnya sendiri saat bom itu meledak atau cukup mengandalkan perhitungan matematika saja? Pertanyaannya bodoh banget gitu loh buat ukuran obrolan dengan seorang pakar fisika dunia. Tapi si Dr. Edward Teller ini menjawab dengan santai, dengan senang hati, menjelaskan dengan sangat sederhana sampai penonton yang nggak ngerti apa-apa juga bisa paham gitu. Dan bahkan belakangan si pakar ini, si Edward Teller ini, ketika ditanya oleh wartawan, dia bilang, si Larry King itu pura-pura nggak tahu aja, padahal dia tahu tuh. Seperti itulah kesan yang didapat oleh salah seorang narasumbernya Larry King. Nah, banyak narasumber yang memang mengaku senang banget diwawancara oleh Larry King. Kalau lu baca buku biografinya, banyak sekali testimoni-testimoni orang yang pernah diwawancara oleh Larry King. Kenapa? Karena kebanyakan pertanyaannya tidak pernah diajukan oleh pewawancara lain dan memicu semangat orang untuk menjawabnya. Itu adalah keberhasilan seorang pewawancara. Apalagi lu wawancara orang-orang yang terkenal, yang pastinya udah sering diwawancara, dan tentu mereka berharap pertanyaannya itu bukan pertanyaan standar. Salah satu favorit gue wawancara Larry King itu ketika dia wawancara Steven Tyler misalnya. Atau ketika dia wawancara Donald Trump. Beberapa tahun yang lalu, dia pernah wawancara Donald Trump dan Donald Trump di situ bilang bahwa gue gak pernah bakal mau jadi presiden Amerika Serikat. Dan sejarah berkata lain. Ya, memang hanya ada satu Larry King di dunia, teman-teman. Tapi kita bisa belajar banyak dari dia bagaimana menciptakan sebuah acara wawancara, acara ngobrol-ngobrol yang menarik. Wawancara yang sederhana, yang terpusat pada si narasumber, dan tergantung pada bagaimana si pewawancara bisa menggali pertanyaan sehingga menciptakan alur yang menarik dan poin ke-8 tadi, menghibur. Dan terakhir sekali gue mau tutup episode ini dengan satu kutipan bagus dari buku biografi Larry King. Nanti gue ceritain ya relevansinya buat kita orang podcast. Dia bilang gini, ini konteksnya adalah radio ya. Banyak orang radio yang gagal di televisi karena mereka melihatnya sebagai televisi. Padahal mereka hanya duduk di meja dan mengajukan pertanyaan. Bedanya hanya karena di situ ada kamera. Sementara perbedaan mendasar antara radio dan televisi adalah tidak ada bedanya. Begitu kata Larry King. Terus apa relevansinya dengan dunia podcast? Begini, belakangan ini kan banyak podcaster, dan kalau gue bilang podcaster itu artinya adalah media audio ya, media suara. Jadi banyak podcaster yang juga pengen tampil di video, pengen bikin YouTube juga, pengen menampilkan wajahnya karena lagi tren. Karena katanya YouTube itu lebih bisa dimonetisasi dan berbagai macam alasan lah. Karena pengen tampil juga. Nggak salah. Nah, masalahnya justru adalah ketika sudut pandang podcast dia adalah video. Jadi dia tampil lebih jaim karena merasa wajahnya muncul di video. Jadi dia terpecah perhatiannya karena merasa, wah gue harus selalu tampil keren, angle gue harus bagus, rambut gue berantakan gak segala macam gitu. Sampai dia lupa untuk memfokuskan diri pada obrolan yang harus diciptakan di podcast tersebut. Padahal, kata Larry King, mau radio atau audio dan televisi, itu bedanya karena cuma ada kamera aja kalau video. Yang lain dasarnya nggak ada bedanya.
Begitulah teman-teman pelajaran yang gue dapat dari sosok Larry King yang gak berlebihan kalau gue sebut sebagai The Beatles-nya para pewawancara. Kenapa? Ya kita tahu The Beatles itu adalah musisi yang banyak menjadi benchmark, banyak menjadi patokan untuk musik dunia sampai sekarang bahkan. Dan di dunia interview, di dunia wawancara, peran itu ada pada sosok Larry King, the king of interview. Gua Rani Hafid, Assalamualaikum.